Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nita di sini. Gimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Pasti harus tetap semangat dong ya. Harus wajib semangat terus walaupun kita berada di rumah, belajar, bermain, tapi kita tidak boleh lemas. Kita tidak boleh putus asa. Ya, jadi harus tetap semangat. Oke? Ya. Nah, kita balik lagi ke tema 8. Kalau kemarin tema 8 kita membahas tentang waktu, kali ini kita membahas tentang peraturan. Ya, di sini peraturan adalah sebuah ketentuan yang harus dilakukan di suatu tempat. Ya, jadi misalnya tempatnya bisa di mana aja ya, di sekolah, di kelas. Nah, kalau sekolah peraturannya apa? Menggunakan seragam, terus datang tepat waktu, terus menggunakan sepatu hitam. Nah, terus apa lagi? Menggunakan atribut sekolah. Ya, tidak memakai pakaian bebas. Itu adalah peraturan. Nah, terus kalau peraturan di sekolah? Di kelas maksud ibu, maaf. Ya, masuk ruangan mengucapkan salam. Terus yang kedua, salim atau mengucapkan salam dengan guru dan juga teman-teman. Terus apa lagi? Duduk dengan tertib. Ya, terus berdoa sebelum belajar dan lain sebagainya. Tahu lah ya peraturan yang di kelas kita kayak apa. Oke. Nah, lanjut. Sekarang Ibu punya contoh lain nih, peraturan yang kalau tadi kita udah ngebahas peraturan di sekolah sama di kelas. Nah, yang ini peraturan yang ada di mana ya? Nah, peraturan ketika sarapan pagi. Kira-kira ini peraturan yang ada di mana nih? Ya, betul. Peraturan ini ada di rumah. Pasti selalu kita lakukan ya, sarapan pagi itu yang selalu Ibu bilang kegiatan yang sangat penting yang harus kita lakukan setiap paginya sebelum sekolah, sebelum melakukan aktivitas apapun di rumah. Kita harus sarapan dulu supaya apa? Supaya kita bisa fokus belajar. Terus supaya kita ada energinya, ada kekuatannya untuk melakukan aktivitas. Tidak lemas, terhindar dari pusing, sakit perut, lemas, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada aturan ketika sarapan pagi, yaitu yang pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Nah, mencuci tangan jadi bukan cuma sekedar sarapan pagi, jadi setiap makan kita harus selalu mencuci tangan. Supaya apa? Supaya bakteri dan penyakit yang ada di tangan, yang menempel di tangan kita, itu bisa hilang, bisa mati. Jadi kita nggak makan sambil masukin sambil masukin bakteri atau penyakit. Nah, yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Gimana posisi yang benar? Ya, dengan tegak. Terus, tidak bungkuk ya. Kakinya dikebawahin. Atau kalau misalkan yang lesehan atau di lantai, boleh dengan bersila. Ya, tidak mengangkat kaki. Ya, kalau mengangkat kaki berarti makanya di warteg, pinter. Nah, itu ya. Lanjut yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Nah, dengan tertib ini maksudnya tidak berebutan. Misalnya ada ayam, terus kakaknya juga mau ngambil. Wah, cepat, aku mau ini. Nah, itu tidak bagus, sayang. Alangkah baiknya dengan yang lebih tua harus mendahulukan. Ya, dahulukan dulu yang lebih tua. Misalnya kakak, ayah, ibu. Nah, kita nanti gampang belakangan. Ya, jadi itu yang lebih baik. Atau misalnya juga mengambil dengan banyak. Misalnya ada ayam paha, saking kita suka sama paha ayam, kita ngambil 2. Nah, itu nggak bagus. Alangkah baiknya kita ambil 1, habiskan dulu yang 1, baru bisa ngambil lagi kalau kurang.
Nah, itu alangkah baiknya seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga, berdoa yang ketiga, maaf, maksudnya yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, jadi sebelum makan kita harus berdoa dulu supaya apa? Supaya setan, jin, atau penghuni-penghuni yang lain yang berada di sekitar kita tidak ikut makan. Nah, kalau kita nggak baca doa, ntar dia ikut makan barengan sama kita. Nah, jadi gizinya bukan nyampe kita, malah nyampe ke iya, nyampe setan sama jinnya deh. Ntar yang kenyang jin sama setannya deh, kita nggak kenyang-kenyang, aduh. Nah, itu yang harus kita waspadai ya, jangan sampai kita tidak berdoa. Itu maksudnya dia berdoa. Gimana cara baca doanya? Ya, pasti tahu dong semua doanya. Allahumma lak barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu adalah doa sebelum makan. Lanjut, nomor 5. Makanlah pelan-pelan, tidak terburu-buru. Maksudnya apa? Kalau makan itu harus dikunyah dengan baik di mulut ya, dikunyahnya dikunyah baik dengan mulut supaya dia bisa dicerna oleh tubuh kita. Jadi makan itu kan ada tuh gizi-gizinya ya, ada protein, ada karbohidrat. Nah, itu biar biar bisa diolah dengan baik oleh perut kita, oleh tubuh kita. Makanya harus dikunyah. Karena apa? Di dalam mulut kita ada zat-zat untuk penghancur dan menciptakan 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 gizi untuk tubuh kita. Lanjut, tidak berbicara ketika makan. Nah, ini juga tidak boleh berbicara atau mengobrol. Misalnya lagi makan penuh di mulutnya, langsung nanya mama, berarti aku makan ini, aku udah mulutmu. Wah, itu nggak bagus ya. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Terus setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Jadi sebelum makan dan setelah makan harus mencuci tangan dengan sabun, dengan bersih ya. Nah, nomor 8 lanjutnya, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, ini juga penting berdoa, jadi bukan hanya sebelum tapi sesudah makan. Maksudnya apa sudah makan, Bu? Ini wujud kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah supaya masuk dengan baik ke tubuh kita, bermanfaat untuk tubuh kita ya. Nah, itu fungsinya. Nah, selanjutnya